Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Cahaya Kalbu. Dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita, Ibu Yuliani Winarti. Ibu, tadi panjang lebar Ibu sudah menjelaskan pola asuh anak, bagaimana yang tidak diasuh dengan orang tuanya, kemudian diasuh oleh nenek atau diasuh dengan keluarga lain, bukan dari keluarga inti. Nah, sekarang pertanyaannya, ada anak yang tetap diasuh oleh keluarga intinya, namun anak tersebut dihadapkan dengan fenomena kesibukan orang tua yang bekerja. Dan ini ternyata terjadi bagi si ayah dan si ibu. Ternyata si ayah dan ibu sama-sama pekerja seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut guna sikap kita sebagai orang tua ini tetap memberikan sebuah nilai kelekatan bagi seorang anak sebagai orang tua. Silakan. Ya. Sebagai orang tua intinya adalah kembali lagi ke fitrahnya tadi sebagai orang tua. Dia harus menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya itu ada gitu ya untuk anaknya. Jangan langsung diserahkan begitu saja kepada nenek atau kepada pengasuh. Ya memang pada orang yang bekerja ya kesulitannya adalah kuantitas ya, kuantitas untuk bertemu dengan anak itu pasti sangat kurang sekali, tapi ada trik-trik khusus yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menyikapi hal tersebut. Salah satunya orang tua harus tahu dulu nih apa yang harus saya lakukan agar kualitas bonding saya ini menjadi baik kembali. Kadang kan pada saat anak masih cuma satu gitu ya, kemudian orang tua juga beban pekerjaan masih belum terlalu banyak ya, mereka masih punya banyak waktu untuk melakukan bonding, candaan dan lain sebagainya, atau jalan keluar ya, membawa keluarga untuk makan di luar atau apa, itu kan merupakan salah satu bonding. Tapi pada saat kesininya gitu ya, biasanya kan anak semakin banyak gitu ya, perhatian semakin harus besar dan luas juga, kemudian juga secara ekonomi juga orang tua harus bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi. Nah, di sini biasanya ada sedikit missing. Nah, maka orang tua kembali lagi kepada fitrah sebagai orang tua, minta kepada Allah untuk diberikan kemudahan ya, mendidik anak-anaknya, dan yang terpenting adalah tetap terus mencurahkan kasih sayang ya, tetap terus berusaha membangun bonding ini kembali. Jangan sampai nanti di usia perkembangan anak selanjutnya kita akan menyesal ya, karena nanti suatu saat anak-anak juga akan menjadi orang tua dan mereka juga akan memiliki anak-anak lagi gitu ya, dan kita pun nanti sebagai orang tua akan menjadi nenek atau kakeknya gitu ya dari cucu-cucu kita. Kita tidak ingin apa yang pernah dulu kita lakukan kepada anak-anak kita, kita akan rasakan di saat kita sudah tua, di saat kita kepengen kumpul dengan anak-anak, kan ada fasenya itu ya. Tapi ternyata anak-anak tidak ada gitu loh di sisi kita. Karena apa? Karena bondingnya tidak tercipta. Bonding itu harus terus diciptakan, dikembangkan di setiap usia perkembangan anak. Bahkan di usia-usia yang urgent seperti remaja ya. Remaja, kemudian di 3 tahun pertama atau golden age dari anak-anak, itu merupakan usia-usia yang urgent untuk kita membina bonding kelekatan ini kepada anak-anak kita, sehingga nanti suatu saat kita di masa tua kita tidak merasa lonely gitu, penuh kasih sayang nantinya, karena kita akan memetik buah hasil dari apa yang kita tanam sebelumnya, seperti itu, Mas Eko. Apa yang kita tanam itulah betul. yang kita tuai, ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau sekali. kita memang mampu menciptakan bonding, kemudian tidak, nah terutama ini menarik, kalau orang yang memiliki anak banyak, terkadang suka membedakan antara si kakak dan si adik, sehingga konflik antara kakak beradik ini diciptakan memang dari orang tua. Betul. Nah. Padahal kalau kita lihat potensi seorang anak kan tentunya memiliki potensinya masing-masing. Berarti kesimpulannya Ibu, apakah memang kelekatan yang dibangun orang tua kepada anaknya sejak kecil akan berbanding lurus kepada bonding anak kepada orang tuanya di waktu nanti, itu juga memang berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali, terutama di fase di dalam kandungan ya. Fase-fase di mana ayah dan ibu tuh berperan banget gitu ya pada proses di dalam kandungan. Bahkan ayah itu diwajibkan untuk selalu meluangkan waktu pada saat istrinya hamil untuk ngobrol dengan anaknya di dalam kandungan itu selama kurang lebih 30 menit. Gitu ya. Ini adalah salah satu kelekatan yang diciptakan oleh ayah di fase-fase kehidupan pertama anak gitu.
Kalau dengan ibu kan tentunya sudah ada bonding dari dia mengandung gitu ya, nutrisi yang dia salurkan lewat plasenta gitu ya, kemudian nanti saat dia melahirkan menyusui, saat proses kelahiran menyusui gitu ya, itu kan bonding yang diciptakan oleh ibu ke anak. Tapi ayah, di mana peran saya sebagai ayah? Nah, disitulah tadi ayah tetap harus berperan dominan juga. Jadi istilahnya rebut-rebutan memperhatikan anak gitu loh. Nah, karena selama ini bapak itu biasanya hanya dilabelkan pencari nafkah, memberikan uang, label mendidik, memberikan kasih sayang itu ibu, padahal salah besar gitu ya. Kenapa? Karena peran ayah di fase-fase tahap perkembangan awal kehidupan anak itu penting sekali. Salah satunya meluangkan waktu ngobrol 30 menit dengan bayi yang ada di dalam kandungan. Nanti pada saat dia udah melahirkan 2 minggu usia kelahiran, itu orang tua atau bapak itu sudah harus mulai berinteraksi. 2 minggu itu di mana kontak mata antara ayah dengan anak itu sudah harus sering diciptakan. Itu salah satu cara agar anak, terutama anak perempuan ya, memiliki figur ayah, merasakan figur ayah. Ya, karena figur ayah ini sangat membantu sekali. Anak-anak perempuan itu lebih struggle, lebih kuat nanti di sosialnya, seperti itu. Karena kalau peran ayah nggak ada, ya itu yang kita sering lihat sekarang, fenomena cabe-cabean itu. Ya, jadi anak-anak perempuan yang rindu kasih sayang seorang laki-laki yang dia tidak dapatkan dari sosok ayah, seperti itu. Intinya seorang ayah take and give-nya terlebih dahulu, baru dia akan kembali ke anaknya. Jadi kalau dia menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, yang memiliki karakter, memiliki adab yang baik, kuat, karakter yang kuat, berpegang teguh terhadap dirinya ketika dia bermain di lingkungan sosial, dalam artian sebagai defense, kira-kira seperti itu, maka orang tua khususnya ayah harus paham terlebih dahulu, Ibu ya. Sedangkan kalau peran ibu sendiri bagaimana, Ibu? Kalau peran ibu lebih kepada membantu dia secara kasih sayang ya, secara kasih sayang lebih lemah lembut, kemudian adab sopan santun ya, kemudian membantu dia. Kalau perempuan ya berarti kita bantu dia, ngajarin, mendidik dia, mempersiapkan dia menjadi seorang ibu itu seperti apa sih nantinya gitu ya, mengajarkan mereka disiplin ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ibu itu berhak ya dan wajib memberikan yang namanya pendidikan untuk persiapan mereka nanti di masa depan mereka, seperti itu. Salah satunya itu tadi, melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, seperti itu. Jadi jangan dibiarin main HP sendiri gitu ya, atau main sendiri, seperti dibangun itu. Kedekatan antara ibu dan ayah. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf waktu kita juga yang membatasi perjumpaan kita pada hari ini. Dan tentunya semoga apa yang tadi kita sampaikan memberikan inspirasi dan manfaat bagi pemirsa di rumah tentunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah program kita hari ini, Cahaya Kalbu di iNews TV bersama saya Eko Dinovianto. Salah hilap kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.